Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Teripuspa Asibuan, NPM 24291030. Di sini saya membahas makalah saya, tugas ketiga Sosiologi Hukum, yang berjudul Pengaruh dari Sejarah Hukum dan Filsafat Hukum. Sejarah hukum mencangkup evolusi peraturan dan norma yang mengatur masyarakat. Berbagai peradaban seperti Mesopotamia, Yunani, Romawi telah memberikan kontribusi besar terhadap konsep hukum modern. Filsafat hukum di sisi lain mengeksplorasi dasar-dasar moral dan etika di balik hukum. Pemikir seperti Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls memberikan perspektif yang berbeda tentang keadilan, hak, dan kewajiban. Kombinasi antara sejarah dan filsafat hukum membantu membentuk sistem hukum yang lebih adil dan berfungsi. Prinsip hak asasi manusia yang diadopsi di banyak negara modern terinspirasi oleh pemikiran filsafat yang mendalam dan sejarah pejuang hak-hak sipil. Baik, di sini masuk ke pembahasan. Poin A, pengaruh dari sejarah hukum. Seorang tokoh yang termuka dari mazhab sejarah ini masuk ke poin A, pengaruh dari sejarah hukum. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan bagi aliran sosiologi hukum dari sejarah hukum. 1. Hukum itu tidaklah dibuat, tetapi hukum itu ditemukan. Pertumbuhan hukum itu pada hakikatnya merupakan proses yang tidak disadari dan anorganik. Hukum tidak dapat dilihat sebagai suatu institusi yang berdiri sendiri, melainkan suatu proses dan perilaku masyarakat sendiri. Kedua, hukum itu tumbuh dari hubungan-hubungan hukum yang sederhana pada masyarakat primitif sampai menjadi hukum yang besar dan kompleks dalam peradaban modern. Ketiga, hukum menurut ahli sejarah tidak mempunyai keberlakuan dan penerapan yang universal. Oleh sebab itu, setiap bangsa dilukiskan memiliki hukumnya sendiri. Masuk ke poin B, pengertian filsafat hukum. Filsafat hukum memiliki sinonim yang beragam seperti legal philosophy, philosophy of life, atau res philosophy. Sederhananya, ia dapat diartikan sebagai filsafat sebagai cabang filsafat yang mengatur tingkah laku atau etika menyelami hakikat hukum. Objek kajiannya adalah hukum itu sendiri ditelusuri hingga ke inti atau dasarnya yang dibuat dengan hakikat. Pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hukum seperti hakikat hukum, dasar kekuatan mengikatnya, menjadi fokus utama para filsuf hukum. Menurut Satjipo Raharjo, filsafat hukum mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hukum. Pertanyaan-pertanyaan ini mencakup hakikat hukum, dasar kekuatan mengikat dari hukum, serta berbagai isu lainnya. Masalah yang dibahas filsafat hukum, masalah hakikat dari hukum, masalah tujuan hukum, mengapa orang menaati hukum, masalah hukum, atau mengapa negara dapat, masalah kekuasaan atau hubungan hukum dengan. Tugas filsafat hukum adalah untuk menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis yang mampu merumuskan cita-cita, keadilan, dan
ketertiban dalam kehidupan yang relevan dengan realitas hukum yang berlaku. Filsafat hukum juga dapat merubah secara radikal dengan tekanan dari asas manusia melalui paradigma hukum baru guna memenuhi perkembangan hukum pada suatu masa dan tempat tertentu. Leon Duguid mengemukakan bahwa filsafat hukum memiliki peranan penting dalam kegiatan penalaran dan penelahan asas serta dasar etika dan pengawasan sosial yang berkaitan dengan tujuan-tujuan masyarakat, masalah-masalah asasi, dan kodrat alam. Fungsi filsafat hukum yaitu satu, mencari solusi atas berbagai permasalahan hukum yang kompleks. Kedua, merumuskan cita-cita hukum yang ideal dan sempurna. Ketiga, memperkuat legitimasi dan otoritas hukum yang berlaku. Aliran-aliran filsafat hukum. Satu, aliran hukum alam. Kedua, postisisme hukum. Ketiga, utilitarisme. Keempat, majak sejarah. Kelima, sosiologi jurisprudensi. Keenam, realisi hukum. Ketujuh, sosiologi hukum. Masuk ke poin C, ruang lingkup filsafat hukum. Perkembangan ilmu hukum modern membawa perkembangan pula pada bidang kajian filsafat hukum. Filsafat hukum hanya terbatas pada persoalan apa itu hukum dan tujuan hukum. Pada persoalan keadilan dan hubungan antara hukum alam dan hukum positif, serta hubungan antara negara dan hukum, maka pada saat ini di bidang negara, filsafat hukum sudah semakin kompleks. Filsafat hukum memiliki tugas yang lebih likit, yaitu membahas secara fundamental dan substansial setiap persoalan atau permasalahan yang muncul dalam masyarakat dan yang membutuhkan pemecahan secara hukum serta secara rinci dibahas dalam sub-bahasan persoalan pokok dalam filsafat hukum. Dominikus Rato dalam bukunya Filsafat Hukum menemukan dan memahami hukum, membatasi pembahasan filsafat hukum pada beberapa hal esensial seperti A. Keadilan, B. Kedaulatan, ya, atau Tuhan, negara, rakyat, dan hukum. C. Kekuasaan hukum, D. Keteraturan, E. Hukum dan perlindungan HAM, F. Keberlakuan hukum dan efektivitas hukum, G. Kepastian hukum, A. Perlindungan hukum terhadap warga negara. Buku pengantar filsafat hukum menuliskan bahwa beberapa permasalahan yang dikaji filsafat hukum antara lain A. Masalah hukum dan kekuasaan, B. Hukum sebagai alat pembaruan dan masyarakat, C. Hukum dan nilai sosial budaya, D. Apakah sebabnya orang menaati hukum, E. Apakah sebabnya negara berhak menghukum seseorang, F. Etika dan kode etik profesi hukum. Masuk ke poin C, masuk ke poin D. Baik, bisa dilihat ini gambar seorang ilmuwan yang bernama Frederick Karl von Schaffer adalah pencetus mahjad hukum sejarah. Dia seorang hakim kebangsaan Jerman yang lahir di Frankfurt pada 21 Februari tahun 1970. Masuk ke poin aktualisasi filsafat hukum sejarah. Dapat kita simpulkan sebagai hukum adat menjadi salah satu sumber untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional yang menuju pada unifikasi hukum melalui pembentukan peraturan perundang-undangan dengan tidak mengabaikan perkembangan hukum yang kebiasaan dan perannya pengadilan dan pembinaan hukum. Kedua, pengambilan bahan-bahan hukum dari hukum adat dalam penyusunan hukum nasional dilakukan dengan cara penggunaan konsep dan asas hukum adat untuk dirumuskan ke dalam norma.
B. Pembangunan lembaga hukum adat yang dimodernisasi dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman tanpa menghilangkan sifat dan cirinya. C. Memasukkan konsep senti dan asas hukum ke dalam lembaga hukum baru dan lembaga hukum asing agar tidak bertentangan dengan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Prase hukum yang hidup di dalam masyarakat dapat ditafsirkan sebagai the living customary law atau hukum adat yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hukum adat adalah tempat dan jalan untuk mendukung adagius ius curiae nobis tersebut dengan cara menemukan hukum. Keterbatasan undang-undang akan mendorong hakim untuk berpikir kreatif menemukan hukum manakala memeriksa perkara-perkara yang mengandung persoalan adat di masyarakat yang produknya akhirnya masuk dalam pertimbangan hakim. Baik, masuk ke masuk kesimpulannya. Demikian pembahasan dalam materi yang saya susun dalam makalah ini. Semoga dapat membantu kita dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, dalam memahami, mempelajari ilmu sosiologi hukum, serta dapat membuka wawasan yang lebih luas tentang pemahaman apa saja yang menjadi urusan masalah dalam makalah ini. Tak luput dari salah kata dan hilap. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, udah.